Pria ini belajar menggoreng telur. Saat ibu memasak, ia tak sabar dan langsung melahapnya. Ibunya tak berdaya. Anaknya yang berusia 30 tahun tak bisa menyiapkan sarapan sendiri. Saat mandi, ia bertingkah seperti anak kecil, salah memakai sampo dan pasta gigi. Ibunya yang renta masih harus memakaikan baju dan mengurus segala kebutuhannya selama 30 tahun. Penghasilan mereka hanya dari warung kecil sang ibu. Malam itu sang ibu menyerah. Ia menatap anaknya yang terlelap, membelai pipinya, lalu menyalakan korek dan menggenggam arang. Ia bersiap membawa anaknya pergi ke surga bersama. Apa yang terjadi? Ibu tertegun, hatinya sakit hingga ia mencengkeram bajunya. Terdesak keadaan, ia terpaksa melakukan ini. Kemarin ibunya didiagnosis kanker otak stadium akhir dan hanya punya 6 bulan lagi. Ia sangat mencemaskan masa depan anaknya yang polos. Saat ia termenung, anaknya memasukkan kaleng ke microwave hingga memercikan api. Sang ibu pun bergegas mematikan saklar listriknya. Sadar tak bisa begini, ia harus mencari perlindungan bagi anaknya. Ia membawa anaknya ke panti asuhan, namun tempat itu seperti penjara. Ia membayangkan anaknya kesepian di sana. Tak tega ia membiarkan anaknya di sana. Ia pun berniat menitipkan anaknya pada putrinya. Tapi di depan pintu, ia melihat putrinya sedang bertengkar dengan suaminya. Pria itu mendorong saudara perempuannya ke pelukan kakaknya. Dilimin bergegas maju dan mencengkeram kerah pria itu dengan erat. Secara naluriah melindungi adiknya, dia mendorong pria itu ke tanah. Dia mengangkat lengan manekin dan perlahan mendekati pria itu. Namun, adiknya tidak menunjukkan belas kasihan dan bergegas maju, menampar wajah kakaknya. Ini, tamparan itu titip putranya ke saudarinya. Tapi ini gagal. Sang ibu terpaksa membawa putranya pergi. Di bus pulang, ia sangat kelelahan. Melihat putranya tertidur, ia memutuskan melatih kemandirian putranya sendiri. Tiap hari ia mengajari putranya menggoreng telur. Tapi si anak terlalu canggung dan selalu gagal. Saat diajak naik bus, rute mudah pun membingungkan si anak yang malah sibuk makan. Ibunya kesal, lalu membuang rotinya, membuat si anak menangis keras. Masalah ekonomi pun muncul. Sang ibu mencari bantuan hingga sebuah toko kue menerimanya. Namun putranya tetap tak bisa diandalkan. Mencuri makanan jelas bukan solusi. Sang ibu lalu membeli buku panduan disabilitas dan mempelajarinya dengan sangat tekun. Ia menyederhanakan rute yang rumit menjadi gambar menarik agar putranya paham jalan ke tempat kerja dan pulang ke rumah. Sang ibu juga dengan sabar mengajarinya cara menggoreng telur sambil berkata, "Pelan-pelan saja, seperti saat kamu sedang menggendong keponakanmu." Berkat bimbingan yang sabar itu, akhirnya sang putra bisa memecahkan telur dengan hati-hati. Di rumah, ia melabeli alat elektronik dan langkah-langkahnya, dari menanak nasi hingga pakai microwave. Ia mengajari putranya langsung sampai mahir menggoreng telur. Suatu hari, sang anak memberi kejutan. Saat ibunya membuka mata, tersedia satu meja penuh makanan. Meski sederhana, kemajuannya luar biasa. Namun, guna menguji kemandirian Renkui, ibunya berpura-pura pergi agar Renkui harus belanja dan masak sendiri. Besoknya, sang ibu menyerahkan buku tabungan kepada putrinya. Ia berpesan agar uangnya dibagi dua, untuk kebutuhan putrinya dan biaya merawat Renkui kelak. Ibu pun mengungkap alasan ia selalu memihak Renkui. Ternyata saat hamil, ia bekerja terlalu keras sambil merawat suami yang sakit, hingga mengabaikan kesehatannya sendiri. Hal inilah yang membuat kecerdasan Renkui tertahan di usia 10 tahun. Ibu pun memohon bantuan putrinya. "Jika aku mengalami kesulitan, tolong jaga Eonyuk untukku. Aku akan..." Ibu, akhirnya, hubungan ibu dan putrinya pun membaik. Setelah keluar dari toko, sang ibu yang khawatir menelepon Renkui, namun tak ada jawaban. Ia mengira Renkui tidur seharian, tapi saat pulang, ia mendapati rumah sudah rapi dibereskan Renkui. Semua rapi, termasuk pakaian di lemari. Ibu ke toko roti, melihat Inkyu bekerja ceria bersama rekannya. Ibu pergi diam-diam, karena Inkyu sudah mandiri. Saat duduk di kios koran, matanya melirik tempat biasa. Inkyu duduk. Ibu sadar, bukan Inkyu yang bergantung padanya, tapi dialah yang butuh Inkyu. Tiba-tiba kepalanya sakit lagi. Dokter bilang penyakitnya memburuk. Tunda operasi perkecil peluang sembuh. Ibu tahu maut mendekat, tapi ada satu keinginan terakhir. Ini tentang hubungan Inkyu dan kakaknya. Besoknya, ibu mengadakan jamuan dan mengundang mereka. Saat ditanya mau makan apa, Inkyu batal minta daging asam manis karena tatapan ibu, lalu memilih makanan favorit, misong. Kakaknya heran karena biasanya adiknya egois. Namun, keponakannya membela dan bilang paman memang peduli pada orang lain. Saya sungguh berharap bahwa hal ini benar-benar akan menjadi yang terakhir kalinya untuk kita semua. Dari saudari. Ucapan Renkui membuat hubungan mereka buntu lagi. Dia menjelaskan, itu karena kakak menikah hari itu. Walau tak hadir, aku lihat fotomu bergaun pengantin putih, dan kamu cantik sekali. Mendengar itu, sang kakak terharu. Ia menyesal selalu menganggap adiknya beban, lalu pergi ke kamar mandi. Hari itu, Renkui membawakan kue sus buatannya untuk ibu. Meski terbatas secara mental, ia ingat itu makanan favorit ibunya. Sang ibu mencicipinya, dan merasa bahagia. Kue itu menghapus semua kepahitannya selama ini. Namun besoknya, sang ibu koma. Dalam kondisi kritis, ia melihat Renkui menelepon kakaknya, lalu petugas medis datang, dan membawanya ke ruang operasi. Ia melihat dokter menyelamatkannya. Sadar kembali 2 hari kemudian, putrinya setia menemani dan mengabari. Karena terlambat, operasi tak lagi berguna. Sang ibu langsung mencabut infus. Jika operasi mustahil, buat apa di rumah sakit dan buang biaya? Apalagi Renkui butuh dirawat. Meski dicegah putrinya, ia bersikeras pulang. Namun saat berdiri, ia lemas kembali. Putrinya memintanya fokus istirahat di sana sementara waktu. Mungkin aku ini paling lama hanya setengah tahun lagi. Aku
sebenarnya sangat takut. Kakak sengaja datang ke toko roti dan melihat bahwa meskipun Renkui sudah tidak bersama ibu, Ibu bisa hidup normal dan merasa tenang. Namun beberapa hari kemudian, ibu melihat Renkui di rumah sakit. Ternyata Renkui sengaja melukai diri dengan air panas agar bisa bertemu ibu. Ibu sadar, meski sudah mandiri, Renkui tetap tak bisa menerima kepergiannya. Karena itu, ibu bersikeras pulang demi mengajari putranya memahami kematian di saat-saat terakhir. Ibu membeli 3 anak ayam sakit. Renkui senang dan menamai mereka, meski ibunya tahu mereka takkan bertahan. Benar saja, besoknya semua mati. Saat ditanya kemana mereka pergi, Renkui menjawab polos bahwa mereka ke surga dan akan kembali. Ibu lalu mengajaknya ke pemakaman untuk menjelaskan kenyataan. Di sana ibu berkata bahwa surga itu tidak ada. Setelah mati, tak ada yang kembali. Semuanya berakhir. Itulah alasan orang menangis. Lalu ibu berkata hati-hati. lihatlah orang lain itu. Sekarang kamu harus melakukannya sendiri. Tidak. Bukan seperti itu. Jangan lakukan itu. Luangkan waktu Anda dan dengarkan. Tidak. 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 Runkui tak tahan sejam dan langsung keluar. Ibu mengejar saat ia lari jauh hingga terjatuh. Meski jauh, ia segera menarik perhatian ibu yang berdiri di kerumunan sambil menangis bingung. Sekitarnya berpakaian hitam. Ia teringat ibu. Ia melepas jubah hitamnya, merasa aman berbaju gelap saat lari ke jalan. Orang-orang menatap dingin atau memalingkan muka. Melihat itu, Ratu Rongga ketakutan dan ingin kabur. Tiba-tiba ia duduk di pinggir jalan, tampak sangat gelisah. Pejalan kaki tak peduli. Di tengah tatapan itu, ia melihat seseorang bertemu yang lain. Ibu. Ya, pada saat ini. Saya paham sekarang. Alasan ibu berpakaian rapi agar saat orang melihatnya, ibulah yang menonjol. Inkue membawa hati ibunya dan mengaku tak punya ibu. Tapi sang ibu membantahnya. Waktu berlalu, bayi itu tumbuh besar sementara ibu makin lemah dan tak bisa makan. Di hari ulang tahunnya, ibu menyiapkan baju merah untuk anaknya karena merasa ajalnya mendekat. Ia berkata Inkue telah kembali. Jika kau di sini, ulang tahun ini bahagia. Jadi, hiduplah dengan bahagia. Inkue, ibu akan menjagamu dari surga. Dan kau akan baik-baik saja. Hujan turun dan Inkue berjalan di tepi laut bersama ibunya. Inkue pergi berlibur dan bernyanyi bersama ibunya. Saat menoleh ke laut, ia melihat dirinya saat kecil. Inkue berjalan di tepi laut. Ibu takkan melupakan pemandangan ini, karena itu adalah saat paling bahagia baginya. Inkue mendengarkan lagu dan ibunya menutup mata selamanya. Inkue terus memanggil nama ibunya, namun suara lembutnya tidak pernah menjawab lagi. Di depan altar peringatan ibunya, Inkue terus tersenyum. Di pemakaman, ada yang tersenyum, ada yang tersenyum. Ibu mematikan lampu dan tersenyum. Kakak menangis dan ibu tetap tersenyum, karena ibu pernah berkata kepadanya, Kamu tahu kan, sebenarnya kakak sendiri dan juga semua teman-temanmu yang paling dekat denganmu selama ini pasti akan merasa sangat sedih dan juga merasa sangat kehilangan. Jadi, nanti di saat kakak sudah pergi jauh menuju ke surga yang indah, kamu harus bisa melambaikan tanganmu ke arah kakak sambil tetap tersenyum dengan sangat tegar dan kuat. Apakah kamu mengerti apa yang kakak katakan? Karena itu, matanya berlinang, tapi ia tetap tersenyum demi janji pada ibunya. Lunku pun hidup aktif agar ibunya tak kecewa. Ia jalani hari dengan bahagia. Namun tiap melewati ruang simpan, ia tak tahan untuk melihatmu. Ia melihat bayangan Shanghai. Setelah itu, sosok itu muncul di gunung. Sosok itu selalu muncul di gunung. Karena tempat itu dekat dengan gunung, ibu pasti berada di surga. Ibu bisa melihat dirinya.